ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Ibnu Mas'ud Quranic Center, pembelajaran Al-Quran berstandar sanad. Alhamdulillah kita jumpa lagi bagi yang sudah pernah dan baru berjumpa yang memang baru berjumpa. Semoga ini perjumpaan kita bukan hanya di ruang ruang Zoom saja, tapi juga nanti kita berjumpa lagi di taman-taman surga, insyaallah. Tapi bukan kajian, tapi nongkrong aja. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selalu senang kalau berkumpul atau sharing atau duduk bareng teman-teman penghafal Quran, karena saya ngerasa tersanjung. Ya bukan karena saya yang hebat, bukan, tapi karena saya duduk di antara orang-orang hebat, gitu aja. Karena kita sudah sepakat dan paham semua bahwa Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di dunia, dan keluarga itu ada orang-orang yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya. Siapa itu? Kata Nabi, ahlul Quran. Keluarga Allah itu adalah ahlul Quran wa khassatuhu, dan orang-orang terkhususnya. Jadi kalau saya duduk bersama para penghafal Quran itu saya merasa sangat tersanjung, karena seolah-olah saya sedang duduk di lingkaran keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini spesial. Nah, kalau saya duduk di kalangan mahasiswa mungkin saya akan sedikit tersanjung, tapi lebih tersanjung lagi kalau saya diundang dan duduk di antara keluarganya para pejabat, ya, keluarga presiden misalnya. Dan jauh lebih tersanjung lagi kalau saya diundang oleh keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan saya duduk di sana, yang bukan siapa-siapa tapi duduk bersama keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman jemaat Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita nih nanti bukan hanya di Zoom ini, tapi sampai di taman-taman surga lagi nanti. Kalau kalau suara saya mulai nggak bagus, mohon dikabari, karena saya punya masalah WiFi kadang-kadang di rumah nih agak-agak bermasalah. Ya, dalam waktu beberapa jam gitu, kadang-kadang dia hilang gitu ya. Nanti harus saya perbaiki ulang. Tidak dikabari. Nah, Ustaz. Saya izin share screen ya. Saya bikin coretan dikit aja, karena saya nggak nyiapin spesial. Masya Allah. Dan coretan dikit aja ya. Ini kita bahas hari ini, syafaat yang terabaikan. Ini mungkin teman-teman sudah pada kenal dan nggak perlu juga terlalu kenal ya. Cukup tahu aja bahwa yang menyampaikan ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan juga masih banyak kekurangannya. Jadi lebih ke nasihat pribadi. Tapi kalau teman-teman mau baca karya saya, boleh silahkan dipinang saja. Ada 4 karyanya. Pertama, Seni Bahagia, menghafal Al-Quran. Yang kedua, Surat Cinta untuk Pejuang Quran. Yang ketiga, Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta. Yang keempat, Dalam Ujiannya Ada Cinta. Ini buku-buku yang saya tulis dari tahun 2020 atau 2021, saya lupa juga, 2021 kayaknya. Kemudian yang terakhir ini masih di tahun yang sama, tahun ini, tahun 2023, buku keempat, Dalam Ujiannya Ada Cinta. Ini buku yang bicara tentang motivasi hidup, tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya, tentang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 3 buku yang pertama itu bicara tentang motivasi dalam menghafal Al-Quran. Nah, kita mulai bahas ya hari ini. Sebelum masuk di tema utama, saya ingin sampaikan sebuah cerita. Ya, cerita ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Qasas. Ini ayatnya ya. Saya cerita ayatnya yang saya ambil mulai 78, nanti akhirnya 82, tapi ada ayat yang saya hilangkan karena slide-nya nggak cukup. Saya pengen di satu halaman ini kelihatan, tapi intinya di ayat-ayat ini. Kita semua tahu nih kisahnya Qarun. Ya, ini kisahnya Qarun. Saat Qarun itu mendapatkan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka Qarun mulai menyombongkan dirinya. Kita tahu dulu Qarun itu orang yang tidak punya apa-apa. Dia minta sama Nabi Musa, "Wahai Musa, bolehkah aku ya, bolehkah aku didoakan biar jadi orang kaya?" Gitulah kalau bahasa kita sederhananya. Makanya Nabi Musa memberi banyak tawaran yang sebenarnya sebaiknya jangan seperti itu. Ya, tapi Qarun terus memaksa dan dia berjanji
Kalau dia dapat kekayaan, kalau dia dapat harta, dia dapat rezeki yang banyak, dia berjanji akan menjadi orang Makanya kalau kita dikasih nikmat itu, wa amma bi ni'mati rabbika, Pak hadis kalau dapat ya, dia berjanji akan menjadi orang yang solih, dia akan berjanji menjadi orang yang lebih taat. Maka saat ia dapatkan harta itu, saya ceritanya singkat ya, ternyata dia mengingkari janjinya. Ya, dia mengingkari janjinya. Ini penting ya, ini penting. Karena ini sering terjadi bagi para penghafal Quran. Dan kita belajar dari kisah ini. Ya, mengingkari janjinya. Kisah ini mirip banget dengan kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah. Kalau Sa'labah ini dalam surah At-Taubah. Nanti saya balik lagi di ayat tadi ya. Sama. Kenapa? Karena wa minhum man ahadallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam surah At-Taubah. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Karena sebab nuzulnya salah satu diceritakan kisah Sa'labah ini. Di antara mereka, di antara manusia ada orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, "Ya Allah, kalau Engkau berikan kepada kami karunia yang banyak, lanasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah. Wa lanakunanna minas salihin, dan kami akan jadi orang yang solih." Falamma atahum, tapi saat Allah memberikan kepada mereka min fadlihi, karunianya, bakhilu bihi, tiba-tiba mereka pelit, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, lupa sama janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang janji. Ya, janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang yang dialami oleh Qarun. Saat dia dapatkan harta itu, bukannya dia semakin taat, tiba-tiba dia bilang, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saat dinasihati kepadanya, kenapa engkau tidak taat sebagaimana janjinya, dia malah bilang, ya karena semua ini kudapatkan karena ilmuku. Dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sombong, dia ngerasa bahwa semua yang dia miliki itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kemampuannya. Ya, karena kemampuannya. Ya, pada Allah bilang, "Walam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a." Banyak contohnya. Orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih kuat, tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan negerinya. Ya, Allah binasakan negerinya. Maka singkat cerita, Qarun ini dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Ini di ayat 80-an ya, enggak salah, 81 yang saya potong. Allah benamkan Qarun itu ke dalam tanah. Karena bagi orang sombong itu paling layak memang dibenamkan ke dalam tanah. Saya nggak bicara tentang Qarun secara utuh, tapi saya bicara tentang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau tema kita Al-Quran, saya bicara tentang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara kita sering berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasih saya hafalan yang banyak. Lain atana, kalau Engkau berikan pada kami, ya Allah, min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuna minas solihin. Kami janji, ya Allah, akan makin rajin lagi murojaahnya. Kalau saya selesai 30 juz, saya akan semakin taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya jadi penghafal Quran. Banyak sekali kita mengucapkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Allah ingin menagih janji itu. Berapa hafalan yang kita punya? Jangan-jangan setelah Allah berikan itu, kita malah bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Wah, saya hebat ya, bisa hafal 30 juz. Wah, saya hebat, bisa hafal 15 juz. Memang itu nggak terucap di lisan kita, tapi nampak dari perbuatan kita. Kita semakin sombong, semakin sedikit sujud kita terhadap Allah. Semakin berkurang tahajud kita. Ya, semakin lupa dengan akhirat, semakin kita mengejar dunia. Itu janji kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen tagih hari ini. Kenapa? Karena kalau kita melupakan janji kita terhadap Allah dan justru kita semakin sombong, maka yang paling tepat adalah fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala akan membungkam kesombongan kita. Sama juga jawabannya kalau kita bertanya, kenapa hari ini hafalan saya nggak lancar-lancar, padahal banyak hafalannya. Mungkin kita sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya hafalan banyak, tapi nggak pernah ngaku hafalan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa hebat nih hafalan karena kekuatan saya, maka Allah bungkam itu. Dengan cara apa? Coba mana yang ngaku hebat itu? Murojaah aja banyak-banyak, nggak akan lancar hafalannya.
Ya, kenapa? Karena sombong. Di kadang-kadang cara Allah membungkam tuh kayak gitu. Karena mungkin kita terlalu ngerasa hebat sama kemampuan pikiran kita. Jadi Allah buktiin bahwa murojaah kita tuh gak ada gunanya. Ya, Allah cuma pengen kita sadar bahwa yang bikin Al-Quran itu masuk ke dalam hati itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutin nih. Ada satu poin lagi yang pengen saya sampaikan. Fakhraja ala qaumihi fi zinatihi. Ceritanya Qarun itu dengan berbagai macam kekayaannya keluar dia. Ya, dengan aksesorisnya, dengan mobil mewahnya. Kalau hari ini ya, dengan Lamborghini misalnya, dengan perhiasannya, dengan jam tangan Rolex. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Saya garis bawah ya, bukan saya merahin. Saat Qarun memperlihatkan hartanya di hadapan orang, tiba-tiba orang itu terkesima dan mereka berkata gini, wah, coba kita punya harta seperti Qarun. Ya. Wah, coba kita kaya seperti Qarun, pasti keren juga kita. Pasti hebat juga, pasti kita akan bahagia juga. Jadi mereka berharap, mereka menginginkan atau mereka berangan-angan mendapatkan harta yang dimiliki Qarun. Ya. Lalu saya lompat di ayat 82-nya di sini. Wa asbahal ladzi, ceritanya nih, ayat yang saya potong ini Qarun ditenggelamkan. Habis semua hartanya, habis semuanya. Maka apa yang terjadi? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang yang kemarin tamannau. Apa ya bahasa Indonesianya? Tamannau. Mengangan-angankan ya. Orang yang kemarin berangan-angan ingin mendapat posisi seperti Qarun, yaqulun, sekarang bilang apa coba? Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ya, wa ka'annallah. Ya, kalau bahasa kita ya, wah ternyata benar. Allah itu meluaskan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, dan Allah juga membatasinya atau menyempitkannya. Lalu kalimat yang saya highlight di sini, laula amannallahu alaina la khasafa bina. Ya. Apa mereka bilang? Sekiranya Allah tidak memberikan karunia-Nya pada kita, pasti kita pun akan tenggelam, akan dibenamkan ke dalam bumi. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, dan tidak selamat atau tidak sukses, tidak berhasil atau tidak beruntunglah orang-orang yang kafir. Ada kalimat itu tuh. Sekiranya bukan karena nikmat Allah, mana itu bisa nikmat atau karunia ya bisa. Sekiranya bukan karena karunia Allah, pasti kita akan tenggelam juga. Karunia apa yang mereka maksud? Ya, di atas mereka bilang, seandainya kami dapat, kalau bahasa kita ya, seandainya kita punya harta seperti Qarun. Lalu di bawah mereka bilang kesimpulannya, sekiranya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nikmat yang dimaksud di situ? Nikmat yang mereka maksud adalah pencegahan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah mencegah mereka mendapatkan nikmat atau mendapatkan harta seperti Qarun. Nah, itu namanya karunia. Jadi maka kita harus paham, salah satu jenis karunia Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita tidak diberikan apa-apa. Itu salah satu jenis karunia. Dan itu yang disyukuri oleh warga penduduk Qarun itu. Qarun ya. Ya, saya bukan bilang Firaun, kalau tadi saya keceplosan Qarun maksudnya. Itu yang disyukuri oleh tetangga-tetangganya Qarun. Mereka bersyukur, ya Allah, itulah nikmat-Mu, ya Allah, itu karunia-Mu. Kalau bukan karena karunia-Mu, pasti kami juga tenggelam. Apa karunia itu? Karunia itu adalah Allah mencegah mereka dari harta yang mereka inginkan. Jadi pahamlah kita, salah satu jenis karunia Allah adalah Allah mencegah kita dari sesuatu yang kita inginkan. Paham nggak? Karena bisa jadi kalau kita dapatkan itu, kita layak dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka saya bicara tentang diri kita terhadap Allah hari ini dan interaksi kita terhadap Al-Quran. Bukankah kita sering menuntut Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya pengen seperti dia, ya Allah, punya hafalan yang banyak. Ya Allah, kok saya ngafal-ngafal tapi kok nggak hafal-hafal. Tapi dia udah hafal, ya Allah, kok saya nggak hafal-hafal. Padahal saya merojah terus, padahal saya ngafal terus, padahal saya lebih banyak perjuangannya. Kita minta sesuatu sama Allah, kita minta hafalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah tahan. Ya, kita nggak hafal-hafal. Maka kita harus tahu salah satu jenis karunia-Nya tadi apa?
salah satu jenis karunia Allah adalah ketercegahan, yaitu dicegahnya kita dari sesuatu. Ya, dicegahnya kita dari sesuatu itu kadang-kadang adalah karunia. Bisa jadi kita yang hari ini nangis-nangis minta sama Allah, ya Allah, pengen hafal tapi nggak hafal-hafal. Allah sedang menyelamatkan kita. Allah sedang memberi karunia kepada kita. Kenapa? Seandainya diberikan kepada kita, justru menjadikan kita layak dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah cegah itu? Kenapa Allah tahan? Kenapa Allah nggak langsung berikan hafalan kepada kita? Kadang-kadang ditunda dulu. Mungkin hati kita nggak siap. Kalau diberi hari ini kita jadi sombong seperti Fir'aun. Kok Fir'aun lagi? Seperti Qarun. Kalau diberi hari ini, mungkin hari ini kita jadi ngaku-ngaku hebat dan lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin lebih mempersiapkan hati kita dulu. Saat hati kita sudah siap, sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikanlah itu karunia-Nya. Karunia lain berupa pemberian. Karena tadi karunia yang lain disebut ketercegahan, ada karunia yang disebut pemberian. Dua-duanya karunia. Ya, semoga teman-teman paham. Judulnya karunia. Maksudnya apa? Maksudnya saya pengen bilang sama orang yang ngerasa susah menghafal Quran, itu karunia Allah. Itu karunia Allah. Kenapa? Allah sedang mempersiapkan hati kita. Hingga saatnya kita siap mendapatkan hafalan itu, barulah hafalan itu akan bermanfaat dalam hidup kita. Tapi kalau kita terus memaksa, pertanyaan saya, apakah kita ingin menjadi seperti Qarun yang maksa-maksa minta diberi harta, ternyata hatinya belum siap. Begitu dikasih harta, dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadikannya layak dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sebenarnya belum siap mengemban amanah Al-Quran atau ayat-ayatnya, atau hafalan lah gitu ya. Karena setiap kita sebenarnya diwarisi Al-Quran, cuma tidak semua siap mengemban amanah hafalan. Ya, banyak orang yang hafal Quran jadi sombong. Ya itu mungkin saya juga. Itu nasihat bagi kita semua, bagi saya juga, ya. Jadi Allah mencegah itu, kadang-kadang menyelamatkan kita dari tadi, ya, menyelamatkan kita dari dibenamkannya kita ke dalam bumi, dalam kasus tadi. Ya, mungkin ini semoga jadi hiburan pertama bagi teman-teman semua yang sedang menghafal Quran, bahwa semua itu karunia, yang lambat karunia, yang cepat karunia. Maka yang paling penting itu sebenarnya bukan memperbanyak hafalan, tapi mempersiapkan kita siap. Gimana ya? Mempersiapkan kita, mempersiapkan hati kita agar siap menerima hafalan. Ya, mempersiapkan diri kita. Karena kan lucu kalau kita ternyata diberi oleh Allah kemudian menghafal Quran, kemampuan menghafal Quran, hafal kita dalam waktu sebulan. Tapi ternyata apa? Ternyata kita masih merokok misalnya, masih pacaran, ya, masih seuzonan sama orang, masih buruk sangka terus sama orang. Apakah penghafal Quran itu seperti itu? Enggak. Maka itu harus beriringan. Ya, mungkin Allah tahan sebagian supaya kita lebih memperbaiki diri dulu, supaya siap dulu. Saat sudah siap, maka Allah berikan. Maka saya selalu bilang, menghafal Quran itu bukan tentang menyalin ayat, tapi tentang mempersiapkan diri kita, tentang membuktikan pada Allah bahwa kita siap. Jadi nggak usah nagih-nagih Allah, ya Allah kapan saya punya hafalan yang banyak, atau ya Allah kenapa nggak hafal-hafal. Nggak usah nagih itu, Allah paling tahu. Justru kita tagih pada diri kita sudah siap belum menerima hafalan kalau Allah turunkan hari ini. Setiap hari kita ngafal satu halaman, sudah siap belum sebenarnya diri kita menerima tambahan hafalan seperti itu? Kalau nggak siap, itu jadi bumerang. Ya, karena Al-Quran itu bukan hanya jadi hujjatun lana, tapi kadang-kadang juga jadi hujjatun alaina. Bedanya kalau hujjatun lana itu jadi pembela kita, kalau hujjatun alaina jadi bumerang bagi kita. Ya. Jadi ini janji kita sama Allah kan. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Kita janjikan sama Allah kalau hafal Quran akan makin taat, maka kita tepati janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana ngapusin ini? Teman-teman, Anda bisa ngapusin nggak? Kok saya nggak bisa ya? Oh, ini ada. Oh, ini ada. Salah. Saya jarang pakai slide di Zoom ya, jadi sambil belajar-belajar. Biasanya ada yang operatorin, cuma nih coba sendiri. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini ayat berikutnya. Ya, nanti akan sampai di tema kita. Kita pelan-pelan.
Sama surahnya Al-Qasas, sama surahnya Al-Qasas. Ya. Ini lanjutan kisah tadi. Lanjutan kisah tadi di ayat 85-nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Ya. Kalau kita terjemahin, sesungguhnya Allah yang mewajibkan terhadapmu Al-Quran pasti akan mengembalikanmu kepada hari kembali, ya, atau kepada akhirat. Jadi Allah yang nurunkan Al-Quran pada kita, yang mewajibkan kita bersyariat dengan Al-Quran, itu juga berjanji bahwa kita akan pulang kepada Allah nanti. Ya, kita akan pulang nanti sama Allah. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Dan ini tamparan kita. Katakanlah, Rabbi, Tuhanku. Ya, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi semua ayat itu sebenarnya berlaku untuk kita juga. Katakanlah, Tuhanku, a'lamu man jaa'a bil huda. Saat kita pulang nanti, ya, karena ini ayat tentang perpulangan kita kepada Allah, ila ma'ad, hari kembali. Yang harus kita tahu bahwa Allah itu a'lamu man jaa'a bil huda. Allah tahu siapa yang datang membawa al-huda. Wa man huwa fi dhalalin mubin. Dan siapa yang datang bersama kesesatannya. Ya, jadi Allah tahu siapa yang nanti pulang kepada Allah dengan al-huda. Apa al-huda itu? Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-huda itu salah satu nama Al-Qur'an. Ya, jadi ayat ini juga bicara tentang orang yang mengemban Al-Quran. Kita lah. Anggaplah ini ayat ini nampar kita, atau ayat ini memang ditujukan kepada kita secara khusus. Ya, maka kita harus tahu bahwa Allah itu nanti tahu saat kita pulang kepada Allah, siapa yang pulang kepadanya benar-benar membawa Al-Huda, Al-Quran itu. Ya. Dan Allah tahu siapa yang datang dengan tersesat. Karena mungkin kita hari ini ngerasa banyak hafalannya, tapi kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita nggak pulang benar-benar membawa Al-Quran. Nah, perjuangan kita mungkin tersesat selama ini. Nah, ini yang saya maksud syafaat yang terabaikan. Ya, kita ngerasa hari ini memperjuangkan syafaat, ternyata nanti pulang di hadapan Allah, Allah bilang kamu nggak pernah bawa syafaat. Ya, kamu nggak pernah memperjuangkan syafaat. Yang kamu bawa itu bukan Al-Huda. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita hafal mungkin selama ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man huwa fi dhalalin mubin, dia tersesat. Makanya kita harus selalu berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat selanjutnya juga sama nih. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Kamu dahulu tidak pernah berharap bahwa kamu akan diberikan kitab, yaitu Al-Quran, ya. Ini hitopnya pada Nabi Muhammad. Engkau, wahai Muhammad, dahulu tidak pernah berharap bahwa engkau diberikan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan. Kenapa? Illa rahmatan min rabbik. Karena sebenarnya Al-Quran itu murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama. Hari ini siapa di antara kita yang sejak lahir sudah punya harapan, atau sudah punya tujuan, atau sudah punya target bahwa kita akan jadi penghafal Quran? Tidak ada yang tahu di antara kita. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memilih kita, tidak lain dan tidak bukan illa rahmatan min rabbik. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu yang kita hafal hari ini, gak usah sombong. Demi Allah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena innama utituhu ala ilmin indi tadi. Bukan. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bilang, oh ini karena kemampuan seseorang dalam menghafal. Bukankah banyak orang yang cacat otak tapi hafal Quran? Banyak kisahnya. Saya punya banyak sekian teman autis, karena lebih dari 2. Saya punya teman. Yang satu hafal Quran, yang satu menghafal Quran juga walaupun belum selesai. Hafal Quran mereka, autis. Dan kita masih bilang bahwa Al-Quran itu karena kemampuan seseorang. Ya, enggak. Illa rahmatan min rabbik. Al-Quran itu jelas-jelas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya pengen kita melunturkan setiap kesombongan itu.
biar Al-Quran itu benar-benar jadi syafaat di hari kiamat nanti. Ya. Jadi kita benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Okay. Dan rahmat itu Al-Quran. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami berkehendak, maka niscaya kami hilangkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu itu. Kami lenyapkan Al-Quran dari dadamu itu. Dan saat itu terjadi, engkau tak akan pernah bisa mencari penolong. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita bangga atau kita merasa hebat, Allah bilang, ya, kalau kami mau itu Al-Quran hilang dari dirimu, saat itu juga hilang. Ya. Illa rahmatan mir rabbik. Ini ayat selanjutnya gitu, sama juga kalimatnya, illa rahmatan mir rabbik. Selalu nanti tentang Al-Quran itu Allah bilang ini rahmat, biar kita sadar. Ini rahmat. Jadi kita bisa menghafal Quran 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz itu benar-benar atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kita merasa kita lah penjaga Al-Quran, maka sesungguhnya Allah bilang, kami yang menjaga Al-Quran itu, kami, itu Allah. Ya, mungkin kita salah satu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi amanah Al-Quran. Tapi bukan karena kita yang hebat, bukan. Ya. Saya lanjutin, saya tontonin satu video dulu. Ini ada video, mungkin teman udah pernah nonton juga, sahabat di sini. Kita tonton aja bareng-bareng lagi. Suaranya kedengeran nggak video ini? Belum ada Ustadz. Coba nih. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Enggak Ustadz. Oh nggak kedengeran? Iya. Atau ada pengaturannya supaya kedengeran? Biasa di bagian share-nya itu Ustadz ada yang dicentang. Oh ya benar-benar. Saya ulang. Oh ya, share sound. Oke, terima kasih. Baru ingat. شرب بصوتك تقرأ لنا أي آية. Kedengeran nggak kalau itu? Iya, udah kedengaran Ustadz. Oke. Kita tonton dulu ya. Kalau bisa disimak. بسم الله الرحمن الرحيم شرب بصوتك تقرأ لنا أي آية من كتاب الله. بس لا نحن نبغاك تختار آية من المصحف. شيخ أيوب وفارد لو قدر الله عز وجل ورفعت القرآن من الصحف ورفع من صدرك ما هو شعورك؟ والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. قوم أعزنا الله بالقرآن، قوم رفعنا الله بالقرآن. والخوف الأكبر أن يأتي هذا القرآن الذي أحفظه شهيدا علي أمام الله عز وجل. يا حامل القرآن. Jadi ini video tentang para penghafal Quran yang disuruh lihat mushaf tapi mushafnya kosong. Lalu Syekh mengatakan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala cabut Al-Quran itu dari hati kita. Kita tonton sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. شرب بصوتك تقرأ لنا أي آية من كتاب الله. بس لا نحن نبغاك تختار آية من المصحف. شيخ أيوب وفارد
لو قدر الله عز وجل ورفعت القرآن من الصحف ورفع من صدرك ما هو شعورك والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات قوم أعزنا الله بالقرآن، قوم رفعنا الله بالقرآن. والخوف الأكبر أن يأتي هذا القرآن الذي أحفظه شهيدا علي أمام الله عز وجل. يا حامل القرآن. Ya itu ya, ini pengingat aja bagi kita. Ya kita lanjutin. Ya jadi kita nggak boleh sombong sama pencapaian itu, karena sejatinya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak hari ini dicabut hafalan itu, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala kalau pengen ngambil hafalan itu hari ini. Maka nggak ada pilihan kecuali kita harus semakin tunduk sama Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk sama Allah. Sebab penghafal Quran itu makin dia bertambah hafalannya, semakin dia tunduk, semakin dia tunduk. Maka ketika Allah bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Al-Quran. Kita lihat endingnya, ternyata pembaca Al-Quran itu ujungnya adalah kalla la tuti' wasjud waqtarib. Itu surah Al-Alaq. Ya, dia tidak taat sama siapapun dan ujungnya adalah wasjud waqtarib. Dia semakin sujud dan semakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada penghafal Quran dia semakin jauh, semakin berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Al-Quran itu akan jadi bumerang bagi dirinya. Ya, jadi kita sama-sama lah memperbaiki diri kita. Kalau videonya cari di YouTube banyak kok. Ya. Apa yang ingin saya bahas selanjutnya adalah ini ayat tentang syafaat dalam Al-Quran, surah Saba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqu wa huwal 'aliyyul kabir. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah berguna syafaat pertolongan di sisinya kecuali bagi orang yang diizinkannya, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhanmu? Mereka menjawab, kebenaran. Ya teman-teman, kita semua tahu Al-Quran itu syafaat, dan kita sering dengar ini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat. Dia menjadi syafaat bagi diri kita, bagi ashabnya, bagi sahabatnya, ya, bagi sahabatnya. Maka sahabat Al-Quran itu bukan orang yang hanya mendatangi Al-Quran saat dia butuh saja, atau saat dia mudah saja. Yang namanya sahabat itu dia datang saat susah, saat mudah, saat renggang, saat sempit, saat ringan, saat berat, saat semua. Ada sahabat Al-Quran. Dan aku akan datang kepada mereka yang mau bersahabat dengan Al-Quran dalam kondisi apapun. Kondisi apapun. Ya, jadi Al-Quran itu benar-benar akan menjadi syafaat. Jadi syafaat terbesar yang bisa kita perjuangkan di dunia itu, jalurnya salah satunya adalah Al-Quran. Dan ini insya Allah jalur yang bisa diambil oleh siapapun. Ya, siapapun. Karena di hari kiamat itu tidak akan pernah berguna, ya, syafaat itu kecuali apa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada kalimat yang menarik di ayat ini. Ya, apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhan? Mereka menjawab, kebenaran. Ini Al-Quran ya. Ini tentang Al-Quran. Ya, karena firman yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Dan pada akhirnya semua orang akan percaya bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, Al-Haq.
Ya, inilah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah berjanji dari sekarang melalui lisan Nabi. Salah satu nanti yang bisa didapatkan bagi orang yang selalu bersama Al-Qur'an itu adalah syafaat. Ya, syafaat itu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ada al-haq, kebenaran. Kebenaran yang hari ini banyak sekali diragukan oleh orang-orang, tapi semua akan meyakininya nanti di hari kiamat. Semua orang akan meyakini tentang Al-Qur'an. Ya, ini orang-orang yang ketakutan di hari kiamat, ditanya dia apa yang difirmankan oleh Allah, mereka semua menjawab serentak kebenaran. Ternyata Al-Quran itu benar dengan semua janjinya benar. Ya, ini tentang syafaat. Surah Maryam. Wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Dan kami menggiring para pendurhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Ya. Mereka tidak punya hak mendapatkan atau memberi syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus nih kalimatnya ya. Mereka tidak punya hak mendapatkan atau memberi syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita punya janji apa sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita buka tafsir, salah satu maknanya janji yang dimaksud adalah iman dan takwa. Itu salah satu janji. Ya, tapi janji itu maknanya luas sekali. Ya, luas sekali. Kita punya janji apa dengan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini? Ya, kita punya janji apa? Atau gimana bahasa mudahnya? Allah tuh punya sekian banyak janji di dalam Al-Qur'an tentang kebaikan-kebaikan. Ya, juga janji-janji yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang syafaat-syafaat gitu misalnya. Kita sudah pegang belum janji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sedang mengadakan perjanjian. Ini Allah punya janji, siapa yang bersama Al-Qur'an, aku kasih syafaat. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mengambil janji Allah Subhanahu wa taala atau kita termasuk orang yang melupakan janji Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena salah satu syarat kita mendapatkan syafaat adalah kita percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil janji Allah itu. Kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua harus mulai sekarang kita tulis, kita tanda tangani perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan perjuangkan itu. Al-Qur'an. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran adalah syafaat. Yang pertama, ya, atau bukan pertamanya. Ya, yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa apa yang menyebabkan Al-Quran itu menjadi terabaikan. Sebagaimana judul kita hari ini ya. Kapan sih kita itu dikatakan mengabaikan Al-Quran dari tujuan besar yang sebenarnya? Atau dari fungsi Al-Quran sebagai syafaat? Maka yang pertama, cukuplah kita disebut mengabaikan Al-Quran sebagai syafaat kalau, ini konteksnya kita lagi bahas tentang penghafal Quran. Satu, kalau kita menghafal Al-Quran, yang kita kejar hanya sekedar cepat dan jumlah, maka kita sudah mengabaikan Al-Quran sebagai syafaat. Ya, yang pertama, yaitu saat kita menghafal Al-Quran dan mencukupkan atau hanya sekedar mengejar cepat dan jumlah, cepat dan banyak. Ya, karena siapapun yang menghafal Quran selalu mengejar cepat dan banyak, hampir sudah dipastikan yang dia kejar adalah dunia. Ya, yang dia kejar adalah dunia. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menilai cepat, Allah tidak pernah menilai banyak jumlah, nggak pernah. Jadi kalau kita menghafal Quran selalu mengejar cepat dan jumlah, pertanyaannya, kita mencari nilai dari siapa? Karena Allah nggak menilai itu. Allah nggak menilai itu. Allah tuh selalu hanya menilai hasil. Bukan hasil, salah. Allah tuh menilai proses. Allah itu menilai proses. Ya, hasil itu bonus setelah proses yang benar. Kenapa? Karena kalau hasilnya banyak sekalipun, berlimpah sekalipun, tapi kalau prosesnya salah, maka nol semua hasilnya. Jadi Allah menilai hasil itu setelah prosesnya benar. Ya, setelah prosesnya benar.
Ya kayak kita lah. Kalau kita dapatin uang dari yang halal, yang haram, meskipun kita belikan donat itu kan halal, ya tetap dianggap haram. Ya, hasil itu akan benar kalau prosesnya benar dulu. Ya, maka prosesnya dalam menghafal Quran itu jangan selalu mengejar cepat dan jangan selalu mengejar jumlah. Kenapa? Karena Nabi pun ditegur tentang itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Nabi, jangan kau gerakkan lisanmu cepat-cepat hanya untuk ingin cepat menguasainya. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena yang ngumpulin Al-Qur'an itu, yang membuat engkau hafal itu adalah kami. Dan kami yang menjelaskan Al-Qur'an itu, gak usah cepet-cepet. Itu konsep Al-Qur'an ini. Ya. Tapi boleh nggak ngejar cepat, punya target cepat selesai? Boleh. Ya demi Allah boleh. Bukan saya melarang itu, dan bahkan bagus kita harus punya target untuk cepat selesai. Yang saya permasalahkan adalah seseorang yang menghafal Quran hanya, ada kalimat hanya ya, hanya mengejar cepat dan hanya mengejar selesai atau jumlah tadi. Dan dia nggak peduli dengan yang lainnya. Dia nggak peduli bagaimana pengamalannya. Dia nggak peduli bagaimana tadaburnya. Bahkan kalau cepat dan jumlah itu sampai melalaikan dia dari pengamalan, dia nggak peduli. Nah itu yang salah. Ya, itu yang salah. Bahkan mungkin cepat dan jumlah itu sampai melalaikan dia dari menjaga Al-Qur'annya, dari murojaah, dan dia nggak peduli. Nah itu yang salah. Ya, itu yang salah. Nabi pun ditegur jangan sampai cepat-cepat. Makanya saat orang kafir itu bertanya, kenapa Al-Quran itu nggak turun sekaligus seperti kitab-kitab terdahulu? Surat Nabi Musa turun di Bukit Tursina, turun satu kitab yang bentuknya batu ada tulisannya, atau lauh, wallahu alam seperti apa, turun kan sekaligus. Hanya Al-Quran, kitab yang turunnya tuh sedikit-sedikit. Al-Alaq 5 ayat, dan turun surah, ada yang katakan Al-Qalam, ada yang katakan Al-Mudathir 5-7 ayat, kemudian apa Al-Muzammil, kemudian Ad-Duha, ya. Dikit-dikit orang kafir kan protes, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu nggak turun langsung saja sekaligus, ribet banget sih gitu ya. Ternyata Allah punya jawaban, kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Begitulah metodologinya. Karena Allah ingin Al-Quran yang kita hafal itu pelan-pelan dia sampai masuk ke dalam hati kita, sehingga apa? Sehingga kita membacanya dengan tartil. Enggak cepet-cepet, enggak buru-buru, enggak sekedar cepat, ngejar cepat dan ngejar jumlah. Bukan itu. Jadi kalau kita sudah orientasinya hanya sekedar cepat dan jumlah, maka barangkali kita sudah mulai mengabaikan fungsi Al-Quran sebagai syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau ini sebenarnya mirip juga saya menanti ya, kalau tujuan kita menghafal itu semuanya isinya tuh hanya tentang dunia saja, ya, tentang dunia. Apa sih tujuan menghafal dunia itu? Misal kita menghafal Quran, kenapa kamu menghafal Quran? Ya mudah, biar nanti mudah dapat beasiswa dunia. Kenapa menghafal Quran? Ya soalnya nanti biar mudah dapat jodohnya dunia. Kenapa kamu menghafal Quran? Ya biar keren lah, biar terkenal, biar banyak dipuji orang dunia juga. Kenapa kamu menghafal Quran? Supaya apa misalnya, contohnya lagi, supaya cepat nanti di wisuda khatam dunia juga. Ya. Kalau tujuan kita adalah menghafal itu selalu nilainya dunia, berarti kita sudah lupa sama Al-Quran, atau kita sudah waman huwa fi dhalalim mubin tadi. Kan ada yang dua tuh, manja abil huda, ada yang datang dengan benar-benar membawa Al-Quran. Waman huwa fi dhalalim mubin. Tapi ada tadi mana nih? Jadi ini ya yang di sini, wala tanfa'u syafa'atu. Ya, masih tentang ini ya. Ya, jadi apa? Kalau kita sudah mulai tujuannya dunia, hafal Quran itu kita harus tegas bahwa tidak boleh sedikit pun terbersit tujuan dunia. Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada kisahnya secara khusus. Orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka, ternyata salah satunya adalah orang yang hafal Quran. Orang yang belajar Al-Quran. Saya ditanya pada Allah, kenapa kau menghafal Quran? Dia bilang,
Untukmu ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Kau menghafal agar dibilang orang pandai, dibilang orang hebat, dibilang orang kuro. Ya, itu saja nggak boleh. Apalagi kita benar-benar mengejar dunia yang lebih besar misalnya, bukan hanya sekedar pujian. Ya, kita mencari harta dengan Al-Quran, kita menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi menghafal Quran itu tidak ada pilihan kecuali kita harus ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu ingin menghafal Quran? Karena aku ingin selalu bersama kalam Allah Subhanahu Wa Taala, supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya selalu bisa membaca Al-Quran dimanapun misalnya. Nah, itu akhirat namanya. Gak usah khawatir siapa yang mengejar akhirat dalam perbuatan baik atau siapa yang mengejar akhirat, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia dunia dan akhirat. Tapi siapa yang mengejar dunia, maka dia akan kehilangan akhirat, dan dunia belum tentu dapat. Ya, kayak peribahasa yang kita sering dengar, siapa menanam padi maka rumput akan tumbuh, tapi siapa menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Padi itu adalah akhirat. Siapa yang menanam padi, maka dunia akan tumbuh. Itu rumput tuh tumbuh sendiri, nggak usah disuruh-suruh. Udah ada fokus nanam padi, nggak usah diniatin lah. Nanam rumput itu dia tumbuh sendiri kok. Ya, kadang-kadang kita udah risih dah lah, nggak usah tumbuh, atau kita cabut lagi. Kalau orang sudah ikhlas sama akhiratnya kayak gitu tuh, dia risih sama dunia. Ya, dikasih dunia pun dia nggak betah, malah dibuang-buang lah. Ya, itu permisalannya. Tahu permisalan yang lain, kita ngejar akhirat tuh seperti kita minta air, pasti dapat gelas. Kalau saya nih nyuruh santri misal di sini, tolong dong ambilin air minum, maka santri pasti akan bawa air minum beserta wadahnya. Ya kalau nggak gelas lah ya, apalagi ini. Tapi kalau kita mengejar dunia itu seperti kita minta gelas, belum tentu dapat air, dan bahkan seringnya nggak dapat loh. Saya suruh tolong ambilin gelas dong, maka orang akan ambil gelasnya doang. Tapi kalau kita minta air minum, sudah pasti dia bawa dengan gelasnya. Nah, akhirat itu adalah air tadi. Kalau kita minta air, maka orang akan berikan kita dengan wadahnya, yaitu dunia. Kalau kita menghafal Quran untuk akhirat, Allah kasih wadahnya. Ya, namanya orang penghafal Quran itu butuh wadah, butuh tempat, butuh dunia juga. Allah yang ngasih wadahnya nanti. Fokus mencari air, atau fokus minta air sama Allah Subhanahu Wa Taala. Menghafal Quran itu bukan dunia, tapi akhirat. Ya Allah, saya pengen masuk surga misalnya, saya ingin dapat ridhomu ya Allah, saya pengen memberikan mahkota kepada orang tua di hari kiamat misalnya, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan wadahnya. Kalau kita ngapal Quran niatnya sudah ikhlas, namanya ngapal itu kan butuh apa ya, butuh uang juga, butuh perjuangan, butuh sarana transportasi misalnya, sarana prasarana, butuh modal. Ya Allah kasih wadahnya, itu dunia namanya. Penghafal Quran juga butuh apa? Butuh membiayai istrinya, butuh membiayai misalnya suaminya, atau membiayai pasangannya, anaknya. Allah kasih dunianya, gak usah khawatir. Ya, walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kami beri dia makan. Siapa menegakkan Taurat, Injil dan Al-Quran yang Allah turunkan, maka pasti kami beri makan dia dari atas dan dari bawah. Itu janji Allah. Kami kasih makan dia. Apa yang kita ragukan? Allah kasih makan itu. Dari atas, dari bawah, itu simbol dari rizki yang diduga dan rizki yang tidak diduga. Itu yang kedua. Kita mengabaikan Al-Quran kalau kita menghafal Quran selalu tujuannya dunia. Yang ketiga, tiga aja kayaknya. Yang ketiga, saat kita menghafal Quran tapi kita melupakan tadabbur. Ya. Saat kita menghafal Quran tapi kita melupakan tadabbur. Kan sudah jelas tujuan adalah untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ya. Sungguh kami terus turunkan Al-Quran. Ya. Yang penuh keberkahan, liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ya, ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran itu fungsinya adalah untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi kalau kita menghafal Quran tapi kita nggak mentadabburi ayatnya, berarti kita melupakan Al-Quran. Karena Allah bilang kami turuni Al-Quran untuk ditadabburi ayatnya. Tiba-tiba kita ngafalin Al-Quran dan kita nggak peduli sama tadabburnya, berarti kita sudah mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan waliyatadzakkaru ulul albab, setelah ditadabburi diambil pelajaran, diamalkan. Ya, jadi dua. Ditadabburi, diambil pelajaran, diamalkan. Jadi ambil pelajaran itu maksudnya nanti untuk diamalkan. Gitu. Bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dibaca. Kalau kita melupakan tadabbur, maka kita sudah tertutup dari Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, kenapa mereka nggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah ada tutup di dalam hatinya, kata Allah? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama hari ini paham bahwa Al-Qur'an itu syafaat terbesar. Ya, syafaat terbesar, salah satu syafaat terbesar. Salah satu syafaat terbesar. Dan di hari kiamat nanti Al-Qur'an akan ditanya. Al-Qur'an kita itu akan ditanya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini. Karena kata Allah, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Berpegang teguhlah dengan apa yang sudah kuwahyukan padamu, yaitu Al-Qur'an. Ya. Nanti ayat selanjutnya apa coba? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagimu dan bagi kaummu, wa sawfa tus'alun, dan kalian akan ditanya tentang Al-Qur'an ini. Ya, kita akan ditanya. Jadi Al-Quran itu salah satu nikmat terbesar. Sebagaimana kita tahu setiap nikmat itu butuh pertanggungjawaban. Di hari kiamat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan tanya, mana nikmat yang sudah kau berikan? Mana nikmat besar itu? Apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat itu? Ya, bukankah sudah kuberikan kepadamu mata? Sudahkah mata ini engkau pakai untuk Al-Quran misalnya? Telinga, kaki, semuanya, semua fasilitas ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipakai apa atau sudah berjuang apa untuk Al-Qur'an? Ya, sudah berjuang apa dengan Al-Qur'an? Dan sebelum terakhir, kita tonton satu video lagi nih ya, satu video lagi. Ini video lebih akan menampar kita. Ini juga sering kita nonton, tapi mungkin kita harus sering ulang juga. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Ustaz. Kedengaran Ustaz. Oke. رحلة طويلة جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ الحمد لله. كيف حالك يا حبيبنا؟ لله. طيب إن شاء الله. أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك. الحمد لله. طيب شيخ معاذ، يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت وعمرك 6 سنوات. كيف كانت هذه البداية؟ والله أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة، ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا. هل صحيح شيخ معاذ كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة، جزء مثلا وأخطأت خطأ أو وهذا السفر، يعني ترى على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، يعني يذهب معه وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه. نعم. هو يسافر يعني سفرا طويلا حتى تخيل أنني كنت أذهب إلى الشيخ بنصف القرآن الأول كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه، كان أول يومين فقط. تحايلت عليه محايلة شديدة ليذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة؟ والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله ربنا أنعم علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصري. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف
يقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عنه والله يدخل من يشاء في رحمته ولكنه أنعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا في كنت هنا في يعني البعض يشرب بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا. هذا قضاء الله وقدره. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Beliau ini buta ya, dan terkenal juga. Tapi beliau bilang, dan bahkan beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mencabut penglihatannya, sebab hal itu akan menjadi hujah yang meringankan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang sudah dilakukan untuk Al-Quran? Maka pertanyaan ini juga harus jadi pertanyaan yang besar dalam hidup kita. Kita sudah ngelakuin apa buat Al-Quran? Ya, kita sudah ngelakuin apa? Karena kita punya banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak sekali fasilitas yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mata tersebut. Ya, termasuk mata tersebut. Dan itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa tanda tanganilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu punya sekian banyak janji. Maka kadang-kadang kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berjanjilah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya kita akan berjuang sungguh-sungguh. Terutama kalau konteks kita Al-Quran, ya kita berjuang. Ya, berjuang, ya memperjuangkan Al-Quran dalam hidup kita. Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hidup kita. Kenapa ini penting? Karena tidak sama orang-orang yang mengambil janji Allah dengan orang-orang yang melupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma inda famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Ayat yang selanjutnya ini Allah, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih kaman mata'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Kata afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih, apakah sama orang yang kami berikan dia janji, kami tawarkan dia janji, fahuwa laqih, dan dia temui janji itu, dia tanda tangani janjinya. Allah punya janji ini tentang Al-Quran, janjinya ini. Ya, siapa yang membaca Al-Quran dia akan memberi syafaat misalnya, itu kan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia datangi janji itu dan dia tanda tangani. Kata Allah, samakah orang yang menandatangani, itu bahasa saya, tanda tangani. Samakah orang yang menandatangani janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fahuwa laqih kama mata'nahu mata'al hayatid dunya. Samakah orang yang tadi itu dengan orang yang bersenang-senang di dunia? Dia lupa dengan segala macam janji Allah. Dia nggak peduli Allah punya janji apa. Yang penting bagi dia adalah di dunia dia bahagia. Kama mata'nahu mata'al hayatid dunya tsumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Tapi di hari kiamat dia akan diseret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mungkin perbedaan orang
yang nanti akan mendapatkan syafaat Allah dengan orang yang nanti akan dilemparkan ke dalam neraka adalah tentang meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tanda tangan janji. Ya Allah, kita sudah baca semua perjanjian itu dan hari ini kita akan temui janji itu. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ya, qul attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifullahu 'ahdah. Ya, katakanlah, apakah kalian sudah mengambil janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wala yukhlifullahu 'ahdah, dan Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi Allah tuh punya sekian banyak janji dalam Al-Quran, banyak sekali busyronya itu, kabar gembira. Siapa melakukan ini dapat ini, siapa melakukan ini dapat ini, termasuk Al-Quran. Dalam hadis banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertanya sekarang, ya, apakah kalian sudah mengambil janji Allah Subhanahu wa taala? Udah ditandatangani belum janji itu? Ya Allah, saya terima perjanjian ini, saya akan lakukan karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau kita sudah tanda tangani dan kita jujur terhadap janji itu, dari kiamat kita boleh tagih di hadapan Allah. Ya Allah, ini janji yang sudah ku tanda tangani dan ku amalkan di dunia. Fala yukhlifallahu ahdah, dan Allah tidak akan ingkar janji. Semua janji itu akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting karena surah Maryam tadi mengajarkan pada kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat kecuali mereka yang punya perjanjian dengan Allah. Maka saya bilang apa? Tanda tangganilah perjanjian dengan Allah. Yaitu bahasa lain dari beramal lah, beramal dengan semua janji Allah tuh kita berusaha sekuat tenaga. Berusaha sekuat tenaga. Ada satu kisah yang menurut saya sangat menginspirasi ya. Kalau saya tidak salah, sahabatnya itu namanya Abdullah bin Jahsy. Ya, saat dia duduk bersama para sahabatnya, ini menjelang perang, kalau nggak salah perang Uhud, itu saya kurang tahu juga ya. Nanti harus dipastikan lagi. Kemudian dia duduk sama sahabat-sahabatnya, perang Uhud ya kalau nggak salah. Kemudian dia tanya sama sahabatnya, besok kita perang nih, ya kalau bahasa kita ngobrol gitu ya, satu hari sebelum perang. Kamu besok cita-citanya apa? Terus ada sahabat yang bilang, wah saya pengen besok itu bertempur. Saya bertempur dengan gagah, perkasa, dengan hebat. Kemudian saya masuk di tengah-tengah barisan musuh dan saya habisin seluruh musuh-musuh. Gitu. Terus ada yang bilang, kalau saya besok pengen bertemu dengan musuh yang paling kuat. Ya, dan kami bertarung. Ya, kami bertarung dan saya bertarung dengan musuh yang paling kuat, kemudian saya mati syahid. Nah, itu ada juga bilang kayak gitu. Kemudian Abdullah bin Jahsy juga ditanya, kalau engkau apa cita-citanya? Dia cerita, kalau besok saya ingin bertemu dengan musuh yang paling kuat, dan saya berharap di pertarungan itu musuh tersebut memotong hidung dan telinga saya. Kemudian para sahabat kan tanya, kenapa? Agar di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan aku dan aku ditanya, wahai fulan, mana hidung dan telingamu? Akan kujawab, bersama Allah dan Rasulnya. Jadi, lihat para sahabat itu punya cita-cita sespesifik itu. Spesifik sekali mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pengen bahwa di hari kiamat itu mereka bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Abdullah bin Jahsy tadi minta biar waktu perang itu terpotong, terpenggal telinga dan hidungnya. Supaya apa? Supaya di hadapan Allah nanti Allah bertanya padanya, wahai Abdullah, mana telinga dan hidungmu? Maka saat itu aku akan menjawab bersama Allah dan Rasulnya. Nanti kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun, Al-Quran itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, apa yang sudah engkau lakukan terhadap Al-Quran? Maka pastikan hari ini kita sudah menyiapkan jawabannya. Ya, kita sudah siapkan jawabannya. Terus kita hari ini cukup apa? Tanda tanganilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahasa lain dari semua janji Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Bersemangatlah kita untuk memenuhinya. Ya, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, itu namanya tijaratan lan tabur. Kalau versinya surah Fatir itu tijaratan lan tabur. Itu perniagaan. Itu bisnis yang nggak pernah rugi, ya bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Yang isinya kan tiga tuh di ayat itu. Innal ladzina yatluna kitaballah, baca Quran.
wa aqamus salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, infaq. Siapa yang melakukan itu, maka dia sedang berbisnis dengan Allah, tapi bisnisnya nggak pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Kenapa? Karena Allah itu mitra bisnis yang tidak pernah menyalahi janjinya. Ya. Oke sahabat, ini mata Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan di malam ini karena sudah cukup malam. Terutama di bagian Wita ini sudah jam 10 ya, jam 9.12. Itu ya, semoga bisa bermanfaat terutama bagi saya pribadi. Silakan saya kembalikan kepada moderator.